Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Zaitun Abdullah, SH.MA, dan Ibu Putri Ayu Maharani, SH.MA, selaku dosen hukum keluarga Islam D, serta rekan-rekan saya sekalian yang saya hormati. Dalam rangka pemenuhan tugas anotasi pada mata kuliah ini, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas anotasi putusan Pengadilan Agama nomor 3360 garing PDT titik G garing 2018 garing PA titik CMI dan nomor 2145 garing PDT titik G garing 2022 garing PA titik CKR. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta rekan-rekan kelompok saya sekalian. Dengan saya Muhammad Sita Rifki, kemudian rekan kelompok saya yakni Sabrina Putri Maulidia, Bintani Putri, serta Reza Andika Putra. Sebelum memasuki ranah presentasi, izinkan kami terlebih dahulu menjelaskan isi terkait pembahasan presentasi kelompok kami. Dalam presentasi ini, kami membawa beberapa kajian kepustakaan yang berkaitan dengan kebutuhan anotasi kelompok kami. Lebih lanjutnya, maka kami akan menyegerakan presentasi kami dimulai dari bab 1, pendahuluan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa agama hadir sebagai kebutuhan manusia untuk bertingkah laku. Eksistensinya berarti dapat dianggap selalu melekat oleh seluruh umat beragama, termasuk umat Islam di Indonesia. Seperangkat nilai yang bersumber dari Tuhan bagi umat Muslim ini kemudian biasa kita sebut sebagai hukum Islam. Namun berada di negara konstitusi dengan kehidupan yang plural, membuat hukum Islam akan selalu beririsan dengan sistem hukum nasional. Salah satu bukti dari bentuk pengadopsian pengaruh hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yakni sejumlah produk legislasi yang menyertakan unsur-unsur keagamaan. Salah satunya termasuk undang-undang tentang perkawinan. Dalam ajaran Islam, pernikahan atau perkawinan merupakan ibadah yang cukup esensial. Di Indonesia sendiri, regulasi perkawinan diatur secara terang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan mengenai dasar, syarat, pembatalan hingga perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban antara suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, perwalian, hingga jika terjadinya putusan ikatan perkawinan atau yang bisa kita kenal sebagai perceraian. Sayangnya, implementasi regulasi formal mengenai perkawinan ini masih menemui sejumlah kendala dalam pengimplementasiannya. Misalnya, dalam konteks perceraian, undang-undang ini dianggap kerap kali menunjukkan keberpihakan terhadap pihak yang lebih kuat di antara penggugat dan tergugat. Dengan itu, kami akan mencoba melakukan peninjauan baik dalam sudut pandang Islam ataupun landasan yuridis yang akan membimbing kami pada suatu kesimpulan dalam putusan Pengadilan Agama nomor 3360 garing PDT titik G garing 2018 garing PA titik CMI dan nomor 2145 garing PDT titik G garing 2022 garing PA titik CKR. Saya Sabrina Putri Maulidia akan menjelaskan bagian landasan teori dari makalah ini. Dalam Islam, perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Namun jika telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil atau jika perkawinan itu diteruskan akan membawa banyak keburukan, maka dibolehkan bercerai. Ahli fikih menyebut perceraian dengan talak atau furqah, yang artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Jadi, maksud perceraian dari firman Allah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi dapat diketahui bahwa Islam pada dasarnya tidak menyukai perceraian. Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan, salah satunya adalah talak. Talak adalah ikrar suami di depan sidang pengadilan agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan dengan cara mengucapkan ikrar talak yang bisa menjatuhkan talak hanya dari pihak suami dan asal hukumnya adalah haram dilakukan. Namun, karena suatu sebab yaitu alasan yang cukup kuat dapat menjadikan halal. Talak memiliki 5 macam. Yang pertama ada talak raj'i, yang itu talak yang suami boleh rujuk kembali dengan mantan istrinya jika masih dalam masa iddah atau waktu tunggu. Yang kedua ada talak bain, merupakan talak suami tidak boleh rujuk kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan persyaratan tertentu. Yang ketiga ada talak sunni, ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebanyak 1 kali, sementara istri tersebut masih dalam keadaan suci atau belum digauli, kemudian istri meninggalkan suaminya sampai habis masa iddah. Yang terakhir ada talak bad'i, yaitu talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Allah dan Rasul. Selanjutnya ada khulu. Khulu adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada berkemaslahatan sebagai imbalan hak talak
yang diberikan kepada laki-laki, dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya, dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan, hulu dapat diminta istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya, walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang samanya juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya dengan menjatuhkan talak. Selanjutnya ada pembagian harta kekayaan. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkoh pasal 1 huruf F KHI, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama. Tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta gonogini antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat 1. Namun, bukan berarti bahwa dalam perkawinan yang diakui hanya harta gonogini. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 85 KHI yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama dalam perkawinan dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, harta gonogini, kedua, harta bawaan, dan ketiga adalah harta perolehan. Kemudian yang terakhir ada hak asuh anak. Menurut para fuqaha, hadhana adalah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang kurang sehat akalnya. Jadi tidak termasuk di sini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa dan sehat akalnya. Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai balik, ada 2 istilah yang berdekatan. Maksudnya yaitu kata hadhin dan kata wali. Hadhin atau hadinah adalah istilah yang dipakai bagi seorang yang melakukan tugas hadonah, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai bisa secara sederhana, makan sendiri dan berpakaian sendiri, dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya bila diukur dengan umur sampai umur 7 atau 8 tahun. Masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat yang akan menjadi hadin, karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang menjadi asuhannya. Keberhasilan seorang anak dalam perkembangan kedewasaan dan pendidikannya. Permohonan untuk mendapatkan hak asuh perlu dicermati bahwa ketentuan pasal 41 huruf A Undang-Undang Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Sementara satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Terima kasih. Saya Bintani Putri akan menjelaskan bagian hak asuh dalam makalah. Dasar hukum hak asuh anak handanah. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah handanah. Handanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau pangkuan. Karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak di pangkuannya seakan-akan ibu pada saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga dijadikan istilah yang dimaksud pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri, mengurus dirinya sendiri, dilakukan oleh kerabat anak itu. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang mampu berdiri sendiri. Handanah dalam hukum perdata biasanya disebut dengan istilah pengasuhan atau pewalian. Hak pengasuh atau pewalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Dalam kasus perceraian Sule dan Natali, penggugat Natali telah mengajukan permintaan agar anaknya, Anzam Ardiansyah Sustisna, diasuh oleh ibunya, yang dimana menurut pasal 105 huruf A Kompilasi Hukum Islam disebut bahwa hak asuh anak yang belum di bawah umur 12 tahun merupakan hak dari ibu.
dan pasal 156 huruf A kompilasi hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak pada ibu kandungnya, dan posisi ibu kandung tersebut dapat digantikan apabila ibu tersebut telah meninggal dunia. Dalam pasal ini disebutkan posisi ibu dapat digantikan oleh ayah apabila ibu telah meninggal dunia, dan pengampuan garis ke atas dari ibu, nenek atau tantenya yang juga sudah tidak ada. Kompilasi hukum Islam menyatakan hak handanah yang utama jatuh ke tangan ibu memiliki pertimbangan bahwa ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak. Ibu yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih dibandingkan bapak, dan ibu juga lebih memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak. Jilid 6 halaman 191. Artinya, sesungguhnya ibu lebih berhak atas pengasuh daripada ayah karena beberapa alasan berikut. Pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabaran lebih besar dalam menanggung beban, pengurusan, dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Mengingat umur Anzam Ardiansah Sutisna yang pada saat perceraian baru berusia 7 bulan, maka hak asuh jatuh ke tangan Natali. Sesuai dengan ketentuan hukum, anak yang di bawah umur dapat diasuh oleh ibunya. Pasal 105 KHI ini dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut dapat mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Dan pelimpahan tanggung jawab biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak ada pada ayahnya, meskipun hak asuh ada pada ibunya. Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat dalam pasal 105 KHI yang berisi dalam hal terjadi perceraian. Yang pertama, pemeliharaan anak yang belum mumajid atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumajid diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. Yang ketiga, biaya pemelihara ditanggung oleh ayahnya. Baik, sesuai dengan putusan 2145 PDT.G garis miring 2022 garis miring PA Cikarang. Sesuai dengan putusan 2145 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PA Cikarang, hak asuh anak diberikan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat wajib membayar nafkah anak yang bernama Azam Ardiansyah Surisna, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2021 sebesar 25 juta per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dan dengan ini Natali dan Sule telah menyepakati nafkah anaknya Anzam Ardiansyah Surisna. Terkait nominal nafkah, baik Sule dan Natali telah menyepakati biaya sebesar 25 juta yang akan ayahnya Sule kirimkan setiap bulannya. Harta bersama merupakan akibat hukum setelah terjadi perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing. Sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan pasal 397 KHI, apabila putusan perkawinan karena perceraian, maka harta bersama dibagi dua. Perkara harta bersama atau gonogini adalah perkara yang peka dan banyak menimbulkan sengketa antara pihak suami dan istri yang sudah bercerai, yang secara hukum merupakan pihak yang berhak menerima bagian harta gonogini, sedangkan keinginan masing-masing pihak lainnya biasanya bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum pembagian harta gonogini yang telah ada dalam fakta sengketa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan. Sering menimbulkan konflik antar pihak bersangkutan walaupun sudah ditentukan dalam undang-undang. Namun banyak fakta yang sudah terjadi bahwa undang-undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Dalam penyelesaian harta bersama ini, di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai urusan dan penggunaan maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serti kerja antara suami istri dan dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian antara suami dan istri tersebut dibagi, menurut hukum Islam
yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudorotan dan tidak boleh mendorotkan. Dalam putusan bahwa dalam hal harta bersama yang dibuat oleh penggugat hanya mengajukan permohonan agar mendapat tanah dan bangunan ruko yang terletak di perumahan Penyawangan, Jalan Puspa Kencana nomor 35 RT 01 RW 024 Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung sebagai permintaan mut'ah yang dimohonkan penggugat. Namun permintaan penggugat telah ditolak secara jelas melalui duplik yang diajukan oleh tergugat, di mana dalam poin 9 mengatakan bahwa sedangkan mengenai permintaan mut'ah dari penggugat berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di perumahan Penyawangan 31 Puspa Kencana nomor 35 RT 01 RW 024 Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 158 huruf B Komplikasi Hukum Islam. Karena mut'ah diberikan apabila perceraian atas kehendak suami. Namun demikian mengenai hal itu tergugat menyerahkan kepada putusan majelis hakim bahwa dalam putusan 3660-PDT-G-2018-PA CMI tidak diberikan pertimbangan hukum dengan jelas mengapa hakim menolak adanya permohonan tersebut, sehingga hal tersebut tidak memiliki pertimbangan hukum dari majelis hakim. Sehingga berdasarkan poin 3 di mana majelis hakim memutuskan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya, telah mencakup penolakan terhadap permintaan mut'ah tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menemukan beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan, di antaranya sebagai berikut. Poin pertama, dalam studi kasus pertama, yakni terkait putusan Pengadilan Agama nomor 3660-PDT-G-2018-PA-CMI secara yuridis telah ingkrah dimenangkan oleh saudara Entis Sutisna atau Sule, yang mana dalam konteks ini sebagai tergugat. Hal ini membuktikan bahwa dalam melakukan putusan, majelis hakim telah menerapkan pasal 97 kompilasi hukum Islam. Namun, secara de facto, konflik ini nyatanya belum tuntas, karena pasca jatuhnya putusan Pengadilan Agama nomor 3660-PDT-G-2018-PA-CMI, masih tetap terdapat tuntutan dari pihak penggugat, yakni saudari Lina Jubaidah. Hingga pada akhirnya, saudara Entis Sutisna menyerahkan rumah, ruko, serta uang senilai 200 juta yang digugat oleh Lina sebagai hadiah. Poin kedua, sementara dalam studi kasus kedua, yakni terkait putusan Pengadilan Agama nomor 2145-PDT-G-2022-PA-CKR, tidak terdapat resistensi dari pihak penggugat kepada pihak tergugat antara saudari Natali dan saudara Entis Sutisna, maka putusan Pengadilan nomor 2145-PDT-G-2022-PA-CKR, putusan tersebut meyakini bahwa dalam urusan hak asasi anak jatuh pada pihak penggugat, yakni saudari Natali. Putusan tersebut sejatinya secara terang dijelaskan dalam pasal 105 huruf A dan pasal 156 huruf A. Selanjutnya, pemeliharaan anak dalam konteks pemenuhan kebutuhan secara kontinu, maka tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada sang ayah, yakni saudara Entis Sutisna. Dengan demikian, maka penulis juga memberikan saran bahwa penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam diharapkan hadir dengan cepat dan tanggap dalam menyelesaikan perkara perceraian. Sementara itu, penulis menyarankan juga penguatan putusan pengadilan perlu didukung dengan adanya dokumen administratif sebagai bukti yang cukup kuat. Sekian paparan presentasi kelompok kami yang bertema notasi putusan Pengadilan Agama nomor 3360-PDT-G-2018-PA-CMI dan nomor 2145-PDT-G-2022-PA-CKR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.